Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Faridawati dengan NIM 22133018. Saya berasal dari Prodi D3 Akuntansi. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai tentang siklus akuntansi. Apa sih yang perlu kita ketahui dari siklus akuntansi? Ketika kita mengetahui proses siklus akuntansi, maka kita akan mengerti proses pencatatan dari awal sampai akhir. Dan tentunya, pengertian yang kita peroleh bersama, akuntansi adalah secara umum pengertiannya adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai ekonomi dan kondisi perusahaan. Atau istilah lain sebagai proses pengidentifikasian, pencatatan, bukti transaksi, ataupun proses seni mencatat ketika sudah melakukan proses transaksi, dan kemudian proses tersendiri pengertiannya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Dan tentunya jenis-jenis bukti transaksi ataupun jenis-jenis akuntansi ada yang namanya yang dibutuhkan internal. Jadi, internal itu yang dibutuhkan oleh pihak-pihak perusahaan. Contohnya, seperti manajer keuangan, ataupun CEO pemilik perusahaan, ataupun karyawan-karyawan itu sendiri adalah pihak-pihak internal yang mengetahui tentang jenis transaksi internal. Kemudian ada yang namanya jenis transaksi eksternal, berarti orang luar. Siapa? Yaitu kreditur dan investor dan lain sebagainya. Kemudian diproseslah oleh orang-orang dalam sebagai manajer keuangan ataupun sebagai bendahara. Dia kegiatannya adalah mencatat semua transaksi-transaksi kegiatan yang ada di perusahaan. Kemudian tak lupa juga sebagai pemilik perusahaan atau istilah lain pemilik perusahaan CEO yang tadi sudah disampaikan bahwasannya berkaitan dengan perolehan dana untuk membiayai kegiatan perusahaan tersebut. Dan tentunya kita akan mengetahui bahwasan Indonesia ini ada 3 perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, kita akan bahas mengenai ketiga perusahaan tersebut. Yang pertama adalah perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa ini menghasilkan jasa dan bukan produk untuk pelanggan. Contohnya seperti bengkel, salon, dan lain sebagainya yang memberikan pelayanan jasa. Kemudian ada perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang ini membeli barang atau menjual kembali barang secara impor dan ekspor dan dijual kembali, maka tentunya kita akan menjual, akan mendapatkan cuan atau yang istilahnya laba dalam pembelian dagang tersebut. Contohnya seperti Indomaret dan Alfamart dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, kemudian diproses menggunakan alat produksi, kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya seperti tukang bakso, di mana tukang bakso ini memerlukan alat produksi. Bahwasannya juga sudah disampaikan bahwa yang membutuhkan informasi akuntansi ada 2, yaitu satu pihak internal dan yang kedua adalah pihak eksternal. Dan pihak internal ini adalah pihak dari dalam dan pihak eksternal ini adalah dari luar. Dan kemudian tujuan, apa sih tujuan mempelajari siklus akuntansi? Maka kita akan mengetahui bahwasannya tujuannya adalah supaya terlihat proses pencatatan dari awal, seperti kita mencatat jurnal umum dari awal, kemudian diposting ke dalam buku besar, kemudian sampai diakhiri menjadi sebuah laporan keuangan yang tentunya dibutuhkan pihak investor dan kreditor, khususnya pihak eksternal, karena mereka yang memberikan kredit pada mereka. Jadi kita akan bahas mengenai tentang siklus akuntansi. Yang pertama adalah bukti transaksi. Bukti transaksi yang pertama dimulai dari bukti transaksi. Jadi yang namanya akuntansi kalau mau menjurnal itu harus ada namanya bukti. Dari bukti transaksi tersebut kita masuk ke proses jurnal.
Semua bond, faktur, semua bukti transaksi kita jurnal. Setelah di jurnal pada akhir periode, buat yang namanya ayat jurnal penyesuaian supaya mendekati nilai yang paling real di akhir periode. Setelah membuat ayat jurnal penyesuaian, kita akan posting per akun ke buku besar. Setelah diposting, kita buat neraca saldo. Kita kelompokkan ke neraca saldo supaya kita tahu bahwa balance, atau kalau nggak balance kita bisa langsung cek ke buku besarnya. Setelah kita sudah selesai membuat neraca saldo dan balance, kita bisa langsung ke laporan keuangan. Terserah mau posting dari buku besar atau neraca saldo, yang penting sudah balance. Masuk ke laporan keuangan ke periode selanjutnya yang sudah dibuat, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan ada 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi, dan yang kedua laporan perubahan modal, ketiga neraca, keempat laporan arus kas, dan yang kelima laporan catatan atas laporan keuangan. Setelah masuk ke laporan keuangan, langsung masuk ke jurnal penutup, tutup, dan masuk lagi ke transaksi dan berputar lagi. Begitulah selanjutnya. Baik, sekian mengenai tentang penjelasan dari siklus akuntansi. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.